sholli ala Muhammad Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Bapak guru dan peserta usaha atau lembaga administrasi, juga Bapak Kepala Sekolah, Kapro, wali kelas, staf dan semuanya yang sudah hadir di ruangan. Terima kasih sudah memenuhi undangan yang kemarin disampaikan. Pada hari Jumat siang ini sengaja menyempatkan waktu yang tolong waktu Pak Asep memulangkan siswa di hari Jumat. Di samping karena memang terganggu suasana kerja di lapang, juga saya manfaatkan untuk bisa menyampaikan beberapa hal. Ada dua agenda yang dalam kegiatan ini sekaligus bisa dicapai. Yang pertama, kita meningkatkan kompetensi pengetahuan wawasan. Saya wajib menyampaikan informasi-informasi yang saya juga dapatkan. Yang kedua, ini kaitannya dengan program-program di Guru Penggerak. Jadi materi ini wajib disampaikan dalam waktu 1 jam lebih di video dan dibuat videonya gitu biaya kalau nanti juga mungkin yang masuk CGP akan mengalami hal yang sama. Tapi intinya kita belajar untuk tergerak. Kalau Ibu Bapak tergerak di informasi, mari kita sama-sama bergerak dan kemudian kita saling menggerakkan targetnya. Yang itu papan yang ada di CGP. Nah, Ibu Bapak, kalau budaya positif dan tugas-tugas yang lain ini patut disampaikan ke Ibu Bapak semua. Mungkin kalau saya agak lebih mudah mengumpulkannya, tapi kalau posisinya sebagai Ibu Bapak guru harus koordinasi dulu dengan kepala sekolah, minta waktu dulu untuk mengundang Ibu Bapak guru dan mengkondisikan untuk menyampaikan materi. Demikian kepala sekolah biasanya mendukung dalam hal tentang kegiatan pelatihan. Nah, mungkin bisa disampaikan dulu masalah tugas, tapi kita fokus ke berbagi pengetahuan dari kemudian. Mungkin saja kita bisa sharing, bisa berdiskusi. Ini juga ada kaitannya dengan yang mau kita bentuk Satgas. Kaitannya juga dengan kenyamanan, keamanan, ketenangan di sekolah, rasa senang di sekolah. Kalau kemarin kata Pak Deddy, kita sudah nyaman di sekolah kali ini. Ya, alhamdulillah. Tapi harus kita tingkatkan, kita harus stagnan di satu posisi dan menyenangkannya siswa dan menyenangkannya guru mungkin sama, juga mungkin berbeda. Itu yang harus kita tingkatkan di dua posisi antara menyenangkan versi siswa, menyenangkan versi guru. Mudah-mudahan tidak menjadi satu titik kesepakat dan hal yang lebih baik. Nah, Ibu Bapak, budaya positif. Budaya lahir dari kebiasaan, biasanya ya, kebiasaan yang dilakukan adalah budaya. Kebiasaan itu muncul dari tindakan memunculkan kebiasaan. Ketika tindakan itu dilakukan secara rutin berulang, maka muncul kebiasaan. Kebiasaan itu ketika terus konsisten, maka muncul budaya. Nah,
budaya, kebiasaan, kalau diurut ke belakang ya, budaya, kebiasaan, tindakan. Tindakan munculnya dari apa? Dari pemikiran. Kita memikirkan buah pemikiran-pemikiran yang positif, maka tindakannya positif. Kalau tindakannya positif, maka akan jadi kebiasaan positif. Kalau kebiasaan positif terus dilakukan secara konsisten, maka akan menjadi budaya positif. Ya. Nah, itu komentar awalan budaya positif. Nah, Ibu Bapak, saya meneruskan PPT dari instruktur ya. Salam dan bahagia. Ini instrukturnya. Ya. Nah, ini lewat saja. Ini pertanyaan-pertanyaan pemantik. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa nggak Ibu Bapak mendisiplinkan anak? Bisa. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, nih yang perlu dipraktekkan. Ibu Bapak semuanya sejalan ya, atau mau ini menghafalkan yang memudahnya, yang menghafalkan. Ini pemantau. Coba lihat. Ya, saya sebutkan sebelah kanan ya, ini ya. Coba kepalkan tangannya dengan kanan. Secepat mungkin bayangkan boleh kepalkan pegang oleh Ibu Bapak hal yang sangat berharga bagi Ibu Bapak. Ada Ibu itu ingin menjadikan sesuatu. Bayangkan yang dipegang itu terhadapnya apa yang berharga buat Ibu Bapak, dan yang sampingnya silakan intervensi ya, silakan rayu, digelitik ataupun apapun supaya tangannya bisa terbuka dalam waktu 1 menit. Memantau saja ya, biarkan ini dalam jangka waktu 1 menit, silakan sebisa mungkin bisa terbuka. Ibu Bapak yang normal terserah, silakan mau buka mau tutup terserah ya. 1, 2, 3. Mau dimarahin, mau dicaci maki silakan. Mau dibully silakan. Oke.
Pak Lut nih, mau Pak Lut? Benar sih? Pak Maman. Kenapa tidak bisa membuka menurut teman-teman? Saya yang bukannya arah-arah sedang menjaganya gitu Pak. Udah, dia kan tidak terlalu bergoda. Pak, kalau menurut saya uang apa susah? Dipasang. Oke. Namun salah Ada lagi kalau dari yang pelaku ada yang mau sampai. Tidak ada? Oke. Pokoknya kan tadi pengacara mau dicaci, mau dimaki ya. Apapun itu. Kan kita praktek. Oke, Bapak tentunya apa yang Bapak anak tidak terbuka. Jadi harus semua. karena dari awal disampaikan pikiran yang membawakan mana, terus yang kedua jadi berusaha mempertahankan yang disampaikan dari awal bahwa saya kebagian untuk perawatan anak, sedangkan yang sebelah untuk jadi pemikirannya bahwa harus mempertahankan kepalanya gitu Pak. Jadi ya tinggi. Ada yang mau menyampaikan kenapa tidak membuka? Mana dia lu? Apa tadi? Ya. Nah, dalam sebuah teori ini disebutnya teori kontrol. Kalau sebelumnya ada teori motivasi, sekarang berkembang lagi teori kontrol. Teori kontrol itu menyampaikan bahwa pihak luar itu tidak bisa sama sekali mengontrol orang lain. Meskipun mereka itu menghawai objek tadi, kalau pribadinya merasa tadi sampaikan ini sangat berharga bagi saya, siapapun tidak bisa membuka yang akan terbuka. Tapi ketika ada juga yang di dalam praktek langsung dibukakan, beliau beralasan ini kita harus berbagi. Itu ada yang terbuka ya, karena mungkin perkataannya, sarannya bisa masuk ke yang memanfaatkan, maka bisa dibuka. Itu ada yang sampai membuka, dan membukanya tangan itu atas kontrol pribadi. Ketika intervensi masuk, gangguan masuk ataupun hal-hal tadi masuk, membuka atau menutup itu atas kontrol diri sendiri. Nah, itu disebut teori kontrol. Dan tadi sekarang teori motivasi. Teori motivasi mah dikasih motivasi bisa mengontrol orang lain. Nah, ini berkembang ilmunya ya. Nah, dari dasar teori kontrol ini ada perubahan paradigma teori. Sebuah ilusi ketika guru bisa mengontrol murid
sebetulnya murid kata teori ini ya bukan. Saya menyampaikan dulu kata teori ini, nanti di akhir kesimpulan kita akan berdiskusi. Kata teori ini adalah sebuah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Murid punya kehendak sendiri. Guru punya kehendak sendiri, itu tidak bisa mengontrol sebetulnya murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita berdialog dengan siswa sehingga siswa merasa bersalah, itu akan menguatkan karakter. Sebetulnya itu ilusi, hanya semu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga ilusi, saran-saran, masukan, yaitu ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ketika guru memaksa siswa, itu juga kepatuhan yang semu, bukan kepatuhan dari diri murid. Nah, ini bedanya nih, Bapak. Ini stimulus respon atau teori responsif atau teori motivasi tadi ya. Ini teori kontrol. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita memahami orang lain. Kalau di stimulus, kita mencoba mengubah orang lain, inginnya mengubah orang lain, bukan memahami. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Siswa menulis salah, titik. Nggak ada lagi alasan lain. Jadi stimulus respon. Tapi di teori kontrol, semua perilaku siswa pasti ada alasannya di belakangnya. Ketika seseorang melakukan tindakan, pasti ada alasannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi seperti tadi, ya. Nggak ada siapapun yang bisa mengontrol diri sendiri kecuali diri kita bisa membuka tangan kita. Mungkin niatnya lupa. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Di sini tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika dibujuk gagal, maka dilakukan pemaksaan. Jadi stimulus respon. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada beberapa pendekatan yang nanti kita bahas. Ketika gagal A, maka ada cara-cara yang lain, bukan langsung dipaksa. Kalau stimulus respon terakhir, model berpikirnya menang atau kalah. Kita merasa menang atas siswa. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang, win-win solution. Siswanya menang, kitanya menang. Ya. Itu teori kontrol. Nah, dia memacana jadi rating kalau dibuat, tapi teori kontrol itu muncul dari Dr. William Glasser. Mengenai di makna disiplin. Seringkali kita menggunakan disiplin. Sering ya kata-kata disiplin kita ucapkan. Tapi lebih cenderung ke sini bahwa disiplin itu ada ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kata disiplin sebetulnya artinya belajar, atau murid, atau pengikut, atau diartikan dengan kata lain, disiplin itu sebetulnya pengendalian diri, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Bagaimana caranya mengatur diri sendiri supaya tidak melanggar aturan, itu disiplin. Tapi berkembang ke arah sekarang disiplin itu sangat tidak nyaman, memberikan, menyakiti, ya, mengekang, berkembang ke arah yang cenderung salah.
Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Jadi ada disiplin, ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu biasanya sangat banyak, dari mulai mandiri, tanggung jawab, beriman dan sebagainya, turunannya sangat-sangat banyak. Ya. Itu nilai-nilai kebajikan yang biasa berkembang di sekolah. Nah, lanjut ke teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Biasanya manusia itu bertindak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? 1. Menghindari hukuman. Mungkin ibu bapak juga hadir di sini karena poin 1 mengambil hukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kadang kita bekerja atau melakukan sesuatu, kita mendapatkan imbalan. Itu motivasi perilaku juga, ya. Ada sifat baliknya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang lebih bagus. Barang melakukan kumaha oke, mau melakukan apa saja itu muncul karena niat untuk diri sendiri. Ini lebih bagus. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia ketika bertindak. 1. Menghindari hukuman. 2. Imbalan. 3. Menghargai diri. Kalau yang 2 itu motivasi eksternal, hukuman dari luar, kemudian imbalan juga dari luar. Kalau diri sendiri dari internal. Ini yang disebut disiplin positif. Disiplin positif itu muncul dari diri sendiri, bukan atas hukuman, paksaan, rayuan, bujukan, ya, gelitikan seperti tadi. Ya. Jadi disiplin positif itu muncul dari diri sendiri. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu bukan artinya terlepas dari perintah, tapi juga tetap memerintah diri sendiri. Tong kita terampil menunjuk orang lain, tapi terlebih dahulu menunjuk diri sorangan. Itu relevan dengan konteks guru yang sampai banyak bicara ke siswa tapi diri sendiri. Kita sebagai guru berlaku juga seperti itu. Nah, kita menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di dalam penanganan permasalahan siswa ada yang disebut restitusi. Bukan lagi menghukum dan sebagainya, ada alternatif lain, itu restitusi. Itu mengembalikan mereka supaya lebih kuat. Itulah intinya, memperbaiki karakter supaya lebih kuat, supaya mereka kembali ke kelompoknya lebih baik. 9 ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau siswa salah, mereka dipersilakan untuk belajar dari kesalahan. Bagaimana cara memperbaiki. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi pendekatan ke siswanya menawarkan, bukan memaksa. Keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Berikutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa kebutuhan dasar tadi kita bahas. Kemudian, restitusi diri adalah cara yang paling baik menurut teori ini. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter yang dibangun bukan tindak di di keliling lapangan atau apapun itu secara fisik. Fokus pada
solusi apa yang diberikan oleh siswa untuk memperbaiki permasalahan. Yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, keyakinan kelas ini kadang sama ada tapi itu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Peraturan itu Ibu Bapak biasanya satu arah. Peraturan itu biasanya muncul dari guru, didedekkan ke siswa. Kita guru konsep peraturan sampaikan ke siswa, setuju itu peraturan satu arah. Tapi kalau kesepakatan itu yang seperti kemarin kita lakukan muncul ya, poin-poin kita bahas dengan siswa. Poin-poin peraturan yang kita bahas dengan siswa. Cuma kesepakatan itu kalimatnya kalimat positif menurut teori kontrol ini. Misalkan jangan menginjak rumput, nah, diubah ke positif, berjalannya di koridor, itu kalimat positif. Jangan terlambat, kalimat positifnya datanglah tepat waktu. Nah, itu kesepakatan positif. Apa yang disebut keyakinannya? Nah, kesepakatan yang telah dibuat dengan siswa muncul keyakinan kelas. Nanti Bapak Wali kelas bisa mempraktekkan di kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas itu misalkan menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2. Keyakinannya apa? Keselamatan. Nilai kebaikan ada di situ. Kemudian peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Perhatikan kesehatan. Itu keyakinan kelas. Keyakinan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang umum kita sepakati. Datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Keyakinannya apa? Disiplin, taat aturan. Jangan dihangatkan ya kami Ibu Bapak tos molotov kalau dihangatkan. Jadi peraturan kelas itu kita bisa berdialog dengan siswa. Siswa usul kalimatnya masih negatif, seratkeun. Itu peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu bisa kita diskusikan lagi dengan siswa menjadi kesepakatan dengan kalimatnya kalimat positif. Ketika kalimatnya sudah positif, maka muncul keyakinan kelas yang tadi keselamatan, kesehatan, ya, taat aturan, tanggung jawab, mandiri, keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas itu dipatuhi, maka lingkungan akan positif dan budaya positif di sekolah. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana merupakan keyakinan kelas? Apakah yang ini datang tepat waktu, mengucapkan salam, jaga kebersihan sekolah? Oh yang ini, kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar. Yang mana keyakinan kelas? Yang kanan, yang kiri? Ini. Oh, yang kanan. Ini ya. Nah, keyakinan kelas mengandung nilai-nilai kebajikan.
lebih umum kalimatnya untuk pihak pimpinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu peraturan yang punya kalimat positif yang telah disepakati dengan siswa. Ini lewat saja. Oh, belum. Ada suara gitu. Ya ini channel saya. Channel saya satu. Oh, oke, bisa bilang. Satunya. Sebagai penduduk. Nah, ibu bapak, kita coba peraturannya kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Atau keyakinannya? Kalimatnya ya, simpan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya? Menjawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalimat positifnya ketenangan. Atau pengumuman ketenangan. Nilai kebajikan ketenangan. Ya, nilai kebajikan ketenangan. Kalimat positifnya apa? Ubah kalimat positif. Dilarang mengganggu orang lain. Itu negatif. Positifnya saling menghargai antar teman. Itu kalimat positif. Dan tadi nilai kebajikannya menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalimat positifnya itu nilai kebajikannya, nilai keyakinannya, disiplin. Datang tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Kalimat positifnya saling menghormati, menghargai ya, menyayangi. Oke, nah ini contohnya ya, yang tadi tidak melakukan kekerasan itu keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain ya. Dilarang menggunakan narkoba itu tentang kesehatan. Ada kopi dah. Penemuan materi, oke. Ada 5 unsur dari keyakinan kelas. Itu jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan untuk menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ibu bapak hati-hati memberikan penghargaan meskipun penghargaan itu biasa kita lakukan, baik ujian ataupun berupa barang ataupun apapun ke siswa ataupun ke siapapun. Kadang penghargaan itu bisa jadi adalah sebuah hukuman. Ada siswa, ada seorang guru yang memberikan permen, misalkan ya, ketika siswanya mengerjakan tugas, siapa yang setelah selesai maka diberikan permen dari SD ya. Nah, dengan serta-merta bisa saja siswa tersebut berproses sudah guru busuk, mentality. Nah, itu bisa jadi mengurangi kualitas. Ketika ada permen, siswa guru busuk, kualitas tidak terjaga. Itu salah satunya penghargaan menurunkan kualitas. Kreativitas juga sama.
ketika diiming-imingi sesuatu, kreativitas anjlok, turun, ayamnya cepat, ayamnya terus dapat penghargaan dan sebagainya. Jadi kadang penghargaan pun itu tidak efektif, atau bisa jadi penghargaan itu suatu hukuman. Biasanya kita nonton di TV ada artis yang diberikan penghargaan. Nah, di kata-katanya sering kita mendengar seperti ini, bahwa penghargaan ini menjadi beban untuk saya lebih menjaga kualitas. Jadi ketika diberi penghargaan, bukannya di satu sisi bangga, tapi di sisi lain beban. Oh, kualitas harus tetap seperti itu minimal. Jadi hati-hati juga dengan penghargaan. Di satu sisi baik, tapi menurut teori kontrol bahwa penghargaan itu kan ekstrinsik, dorongan dari luar. Jangan sampai kita berbuat sesuatu hanya karena penghargaan saja. Hanya iming-iming sebuah permen, siswa jadi guru musuh. Itulah ya, itu penghargaan. Oke, kita coba ini beberapa. Nah, ini keyakinan kelas 1, kelas 5 masih beda, tergantung kesepakatan. Sampai keyakinan kelas 1 pemerintah kelas terus belajar, terus senang, juga kelas 5 beda lagi keyakinannya. Kelas 7 beda lagi, mungkin hanya 3 keyakinan kelasnya, mulai kebajikannya. Ini bisa ibu bapak wali kelas tiru, tempel di kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang budaya positif yang kita harus kerjakan gitu. Kalau kita sepakat dengan siswa tentang keyakinannya tentang hormat, maka ini harus dilaksanakan di kelas. Kalau kita sepakat dengan siswa tentang bekerja, ini harus dikerjakan di kelas. Itu disebut tempel di kelas. Kemudian ibu bapak ini lewat saja. Nah, 5 kebutuhan dasar. Ada 5. Ketika kita melaksanakan kegiatan atau tindakan atau berperilaku, maka 5 ini menjadi dasar. Begitu juga siswa. Siswa itu biasanya bandel atau nakal itu didasari oleh 5 ini. Butuh kesenangan, butuh kebebasan, butuh penguasaan, butuh kasih sayang dan perhatian. Yang kelima, untuk bertahan hidup. Ini manusia, bukan siswa, manusia. Biasanya setiap tindakan didasari oleh 5 kebutuhan ini. Maka cukupi 5 kebutuhan ini, maka permasalahan akan selesai. Ini seperti itu ya. Bukan hidup, kasih sayang. Ada siswa yang mau sapar pisan ya, itu untuk kasih sayang dan perhatian. Kemudian ibu bapak selanjutnya, senangan itu biasa bermain ya, ke fokus belajar di sini. Ibu guru bilang itu tidak boleh bersenang-senang waktu mengerjakan tugas. Ini tentang kesenangan. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai detik rambut baru. Itu kasih sayang perhatian. Kalau
aku bosan masa belajar cuma itu aja, dari itu aja, itu kebebasan. Itu tentang kebebasan mereka betul. Aku sebel memang aku tidak rapi, tapi guru-guru ngikutin teman-temanku di depan kelas itu penguasaan. Nah, teman-teman seperti ini Bapak. Rasa bangga, rasa keren, ya, penghargaan itu penguasaan. Kalau bermain-main itu semuanya. Ini pasti seperti itu. Nah, ibu bapak bisa panjang dulu. Mana? Ini ibu bapak nih. Mencatat 100 kali dalam 10 kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Ya, tidak sepakat dengan ini. Di sini ada hukuman. Ada yang tidak sepakat? Mencatat 100 kali di buku. Saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat karena tidak terlambat. Karena siswanya terlambat pada waktu itu. Nah, hukuman mencatat 100 kali di buku, apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Jadi bedanya konsekuensi sama hukuman apa? Kalau konsekuensi itu sifatnya untuk memperbaiki dan ada manfaatnya memperbaiki jadi menurut orang lain. Kalau hukuman apa? Hukuman itu sifatnya memang ada isinya. Menyakiti. Oke. Nah, terus harus benar. Ya mau masih benar teman-teman dulu kan? Ya. Oke. Menurut Pak Nadi ya. Orang nihal dari dia. Tinggal tindakan guru di dia. Hukuman itu biasanya tadi berusaha untuk menyakiti, kemudian tak jarang hukuman itu bentuknya tidak ada kaitan dengan kesalahannya. Kesalahannya apa nomor 1? Terlambat. Harus mencatat materi hukuman. Nah, itu kalau itu kesepakatan tadi yang terus bahas tadi kesepakatan bahwa peraturan itu muncul dengan satu arah.
muncullah sanksi, hukuman atau konsekuensi. Nah, ketika siswa melanggar kesepakatan, kita sepakat nih bahwa kita tidak terlambat, jangan terlambat. Kita harus datang tepat waktu, itu kesepakatan. Nah, ketika siswa datang terlambat, nah, di sini disuruh nulis 100 kali di buku. Itu diklasifikasikan sebagai hukuman. Kenapa? Itu nyambung itu salahnya terlambat, disuruh nulis. Ini sampai 100 kali. Dampaknya tidak terlalu signifikan untuk memperbaiki tadi, memperbaiki kesalahan. Itu tidak ada di situ. Nulis saling terlambat tidak guna. Kami terlambat dengan lari. Mungkin konteksnya di tentara itu mau beda lagi karena tujuannya fisik ya. Jadi kalau di sekolah melakukan proses mendidik, ketika terlambat dilarikan, ya kita yang hubungan. Ya. Nah, benten saran dia menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Masalahnya apa? Coret-coret kertas teman. Pasti kertasnya. itu relevan ya. Masih kena paket sarang kertas itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa kesalahannya? Menumpahkan air. Apa konsekuensinya? Jadi konsekuensi itu ada solusi di situ terkait dengan kesalahannya. Misalnya seperti warna membersihkan WC ataupun apapun. Oke. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu hal yang menyakitkan itu harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau tumpahkan, bersihkan. Itu menyakitkan. Kedua, membuat anak sakit fisik ataupun hati dalam jangka waktu yang lama. Seringkali siswanya sakit hati. Ibu bapak punya jadi belajar skill. Ayah sambil 10 bangkung mengawal habis setelah lulus kamari. Duka itu tidak barang gitu. Ayah. Ada beberapa statement siswa di WA Abdi itu mereka masih ingat ketika mereka sakit hati itu. Ya. Nah, kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Ya. Kita menanggapi, kemudian mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Itu konsep diri yang baik. Ketika salah perbaiki. Bukan. Anak belajar untuk mengerti peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, kalau konsekuensi dampaknya ini kehilangan hak atau tadi kebutuhan 5 kebutuhan dasar itu ya dibuat untuk tidak nyaman. Kalau hukuman itu ujung-ujungnya siswa bisa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Merasa tidak dihargai. Ibu bapak jadikan mereka itu anak manusia, sama-sama manusia meskipun belum berumur cukup balik,
tapi perlakukan mereka sebagai anak manusia. Ya, hargai mereka. Ujung-ujungnya apa? Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, biasanya berbohong, karena sering dihukum berbohong. Ya. Nah, itu paksaan, di hukuman itu paksaan. Itu konsekuensi dengan hukuman. Beda ya. Kemudian ini hukuman, ini konsekuensi. Ada satu lagi, restitusi. Ini sebagai alternatif berikutnya selain konsekuensi. Restitusi itu pilihan. Itu oke hukum, itu oke ngasih konsekuensi yang berlebihan. Konsekuensi itu muncul karena mereka yang menyatakan, itu di restitusi. Kalau misalnya tadi menumpahkan air di meja, maka kita berdialog dengan mereka supaya mereka bisa mengemukakan bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan diinstruksikan bersihan, bukan. Tapi ajak dialog itu membiasakan mereka mengemukakan sendiri bahwa saya akan membersihkan mejanya, Bu. Mungkin ada timbul tanggung jawabnya. Tuh, kembali ke awal tadi yang membuka, ya, restitusi ini di situ letaknya. Ketika mereka memperbaiki kesalahannya, harus muncul dikemukakan oleh siswa tersebut berdasarkan dari kesadaran diri sendiri, bukan intervensi eksternal. Eksternal itu hukuman, konsekuensi eksternal. Kalau restitusi dari diri sendiri, ya, itu intinya di restitusi. Jadi ibu bapak di restitusi itu kita mengajar dialog siswa supaya siswa sadar kesalahannya, kemudian bisa memperbaiki kesalahannya. Itu restitusi. Nah, ini kebutuhan dasar manusia seperti tadi yang saya sampaikan. Saya penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Kadang ada juga mau berkorban maling, itu bertahan hidup ada. Ya, kebutuhannya tidak tercukupi. Kemudian kesenangan siswa di belakang tidak fokus, berui, itu kesenangan ya, yang tidak tercukupi oleh. Nah, ini 5 posisi kontrol dalam pembelajaran. Ibu bapak antun bercermin terhadap diri sendiri. Apakah ibu bapak itu tipe penghukum, karena hukum? Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, membuat siswa atau orang lain memposisikan kita sebagai teman mereka. Yang keempat, sebagai pemantau, atau sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Jadi ada 5 kontrol. Ibu bapak berada di mana? Satu, penghukum tadi sudah disampaikan, ya, hukuman menghukum itu sudah disampaikan, ya. Apakah ibu bapak masuk sini? Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru ke siswa itu statementnya seperti ini. Ketika ada siswa bermasalah, satu, ibu tetos video, bapak tetos video, nah kamu mau video kan? Jadi memposisikan siswa merasa rendah, merasa bersalah karena ibu bapak gurunya bilang seperti itu. Ya. Motivator bukan, karena ini statementnya si karunya aja. Si anaknya jadi merasa dia
bahwa guru benar, siswa salah. Membuat siswa merasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Biasanya kalimat-kalimatnya guru ini posisinya sebagai teman. Ini ayo lakukan demi ibu. Ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu ABC dan sebagainya. Jadi ya percakapan sebagai teman ya, bahwa supaya anaknya nurut kita berposisi sebagai teman. Kalau tadi supaya anak nurut supaya ngerasa salah. Kalau yang gimana? Ya, kalimat-kalimatnya kamu seharusnya sudah tahu ibu lewat sekali mengatakan ibu stres dan sebagainya. Tapi karunya ibu teh stres, kamu teh gini. Posisi guru di karunya kan di dia, merasa bersalah anaknya. Emang gue pikirin. Ini teman, kemudian yang ketiga pemantau. Diajak kumpul-kumpul. Saya sudah siapa? Salahnya gimana Bang? Salah ibu. Yang keempat, pemantau. Pemantau ini itu menyeples tadi, masih ada konsekuensi. Kalimat-kalimatnya biasanya, kamu tahu aturannya? Tahu Pak, apa aturannya? Bla. Terus kamu melanggar hukuman. Konsekuensi tahu aku. Jadi pemantau itu kaitannya dengan tahu aturan. Jadi ngacu sama aturan ya pemantau. Gitu itu pemantau. Tapi ngasih hukumannya, ngasih sanksinya bukan hukuman, tapi konsekuensi. Kalau pemantau beda dengan hukuman ini. Regi lari atau apapun. Kalau pemantau ketika siswa salah sesuai dengan kesalahannya itu konsekuensi di pemantau. Ya. Yang kelima manajer ini memakai tadi pendekatan restitusi. Bagi siswa diajak dialog yang tadi disampaikan, mana yang mau pasti tindakannya kan ada alasan. Tanya alasannya. Ditanya alasannya, terus kalau diajak dialog, terakhir gimana caranya siswa bisa memperbaiki kesalahannya. Tadi yang disampaikan, ketika diajak dialog memperbaiki kesalahan, statement untuk memperbaiki kesalahan harus muncul dari siswanya, bukan diinstruksikan. Berarti yang media akan pakai ayat media itu induksi. Kalau di SD mungkin restitusinya dicampur instruksi mungkin, karena di SD pemikirannya belum dewasa, belum aja memikirkan solusi. Tapi setelah SMK restitusinya harus murni dari siswa, tidak ada instruksi kudu itu kudu dia. Nah, sebelum ke yang berikutnya, Ibu Bapak sapi dari 5 tipe ini, Ibu Bapak tergolong menerima.
yang tanggapan sebenarnya Mas. Kalau konteksnya mungkin di PJOK ya yang melatih fisik itu silakan saja. Yang penting tidak berlebihan mengarah ke tadi ke menyakiti fisik ya. Jadi proporsional melatih kebugaran gitu. Jangan sampai tadi karena tidak membawa kaos olahraga tidak pakai kaos olahraga itu. Jangan sampai hukumnya cuma aja gitu. Oke, dari 5 tipe ini di teori kontrol, ibu bapak posisikan di mana. Kalaupun selama ini kurang tepat karena saya melakukan banyak memberikan hukuman dan sebagainya, tolong evaluasi, arahkan ke sini nih, arahkan ke yang minimal ini nih, bisa Pemantau, dikolaborasikan ya. pemantau lah. Tapi lebih bagus ini manajer. Jadi anak ketika salah ajak ngobrol, kalau langsung diponis dulu dia. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu ini membuat orang merasa bersalah. Kalau itu bapak guru statementnya seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Harus itu. Ayolah lakukan demi ibu. Ayolah lakukan demi bapak hukuman. Itu negosiasi. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Untuk memantau ada aturan, ada konsekuensi. Namun berajin temenan bintang itu konsekuensi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer mencari solusi kamu selalu yang paling terakhir untuk menghukum. Jadi penghukum itu bukan hanya fisik tapi tanpa yang menyakiti pun itu penghukum. Nah, langkah lebih bagus bergeraknya antara pemantau dan ya. Kamu. Nah, kalau beda-beda harusnya apa kan? Setelah ini kita bahas ke situ ya. Baik, pertanyaan yang bagus. Ini ditamakan adalah segitiga restitusi dua-duanya. Yang restitusi tadi ada 3 langkah yang biasa harus kita lakukan menurut teori kontrol ya. 1. Validasi kebutuhan. 1. Validasi kebutuhan atau validasi tindakan. 2. Menanyakan keyakinan. 3. Menstabilkan identitas. Mau diputar silakan. Tapi 3 hal ini harus ada di restitusi. Restitusi apa? Itu berdialog dengan siswa dengan 3 hal ini. Contoh, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu lebih mengarah ke menenangkan emosi. Ketika yang mau berkelahi, menggarut, pemasaran dua di sana. Ketika siswa melakukan kesalahan, tenangkan misalnya dengan statement Bapak Ibu, setiap orang punya kesalahan itu menstabilkan identitas. Jadi siswa merasa tidak perlu lagi bahwa kesalahan itu siapapun bisa melakukan, ya. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan itu menanyakan ke siswa, menurut kamu apa yang kamu lakukan itu dibenarkan
atau pertanyaannya salah atau benar. Jadi salah atau benar itu harus muncul dari siswa. Bahwa siswa mengakui bahwa itu kesalahan, itu validasi. Kemudian juga didoktrin Quran, mana yang salah. Jadi digiring, ditaruh siswana, apakah yang kamu lakukan itu benar atau salah? Ya Pak, salah. Nah, kalau sudah mereka mengakui salah itu validasi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau kamu sudah merasa bersalah, kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar? Keyakinan tadi ya, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan apa yang biasa diterapkan di sekolah yang sudah dilanggar. Oh Pak, saya tidak taat aturan, saya terlambat ke sekolah. Nah, nilai keyakinan itu yang sudah dilanggar, taat aturan, bertanggung jawab terhadap waktu, itu nilai kebajikan atau keyakinan. Jadi minimal 3 langkah ini harus ada dari dialog. Satu, menstabilkan identitas, bahwa siapapun bisa melakukan kesalahan supaya emosinya stabil dulu, supaya tidak merasa bersalah. Seperti tadi ya, ketika siswa sudah nyaman, ini menyamankan siswa dulu supaya kita berdialog. Kenapa kamu main game di kelas? Ya Pak, saya suka main game. Oh biasa gimana? Dengan cuma ya, tapi stabilkan dulu. Satu, stabilkan identitas, 2, validasi tindakan, 3 ini ibu bapak sekitar institusi ini yang dilakukan oleh manajer tadi. Jadi diajak dialog ya. Nah ini stabilkan identitas. Ibu bapak, kutipan-kutipan ini bisa dipraktikkan jika siswa berbuat salah. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Tidak tenang siswanya. Jika siswa sudah tenang, bisa segala rupa bisa keluar. Mau nanyain alasan juga keluar. Karena saya sampaikan betul-betul bagaimana caranya mengoreksi siswa akan tetap nyaman, percaya kepada kita, lalu semua. Itu teknik mengorek permasalahan kepada ditawas. Ada apapun teman nanti tangan segala rupi ibu bapak guru itu ABCD dan dia di siswa. Jika siswa merasa dibuat tenang, akan keluar. Nah, ini validasi kebutuhan. Ini validasi kebutuhan. Dari kebutuhan kepada tindakan. Jadi mengajarkan siswa untuk paham apakah itu suatu kebenaran atau kesalahan. Yang kedua, mengawas identitas. Yang terakhir, keyakinan. Nilai-nilai itu supaya mereka paham bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang mereka tidak sesuai. Sampai mereka mereka, tapi intinya mereka tidak sadar mampu kehilangan nilai kebajikan. Nah, tentunya yang lebih enak adalah praktek langsung ya, praktek langsung. Ada 15 menit, ada yang mau jadi contoh di payung jadi 2 orang. Pak Erik. Sama Pak Erik.
3 restitusi. Ada? Oke, sebelum praktek tadi ada pertanyaan ya dari Pak Erik. Kalau siswanya beragam, terus apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya satu kontrol saja yang kita lakukan atau bagaimana? Ada yang pendapat? Lihat dari masalah. Nanti susul beragamnya. Ada 5 kontrol menurut teori kontrol di sini. Ada 5 kontrol. Penghukum, membuat bersalah, teman, posisi sebagai teman, kemudian pemantau, manajer. Apakah semua harus pakai posisi manajer? Tergantung dari masalah. Apakah kita harus jadi penghukum? Oke. Proporsional. Tergantung dari masalah. Tergantung Dari masalah. Nah, itu yang ke arah situlah saya akan sampaikan kepada ibu bapak. Nah, Saya menyampaikan teori kontrol ini tadi yang disampaikan adalah menurut teori kontrol. Apapun yang berkembang di dalam pengetahuan di dunia tidak mutlak benar. Kalau sebelum ini ada teori tadi, ada teori apa? Responsif ya. Respon dan stimulus respon itu mendewakan atau mengutamakan eksternal. Jadi seorang individu bisa diintervensi, dikontrol oleh pihak luar. Kalau teori kontrol sebaliknya, tidak ada seorang pun pihak eksternal yang bisa mengontrol diri sendiri. Itu teori kontrol. Jadi berkembang terus-terusan setiap ilmu itu, tapi tidak ada benar dan salah. Yang ada adalah ilmu tersebut kita terapkan sesuai dengan kondisi yang ada. Terus kita diseragam tentu manajer sadaya. Ya, memang ayat dengan kamu agama Islamnya, Islam. Apakah di Al-Quran ada penghukum? Ada. Jika anak itu tidak sholat di umur berapa? 5 tahun. cepat ya. Bisa Cepret ya. di tempat yang tidak menyakiti. Itu hukum. Tapi konteksnya konteks prinsip banget. Ketika masalahnya sangat-sangat prinsip, maka Al-Quran mengeluarkan hukuman di situ, menyampaikan hukuman di situ. Tapi konteksnya prinsip. Kalau masalah yang tidak prinsip, nggak usah hukum. Ada konsekuensi di situ. Di situ. Di Al-Quran juga ada nggak kata jangan ya? Ada. Tapi kalau mau menyampaikan dan Allah, tapi ilmu psikologis sekarang tidak boleh mengatakan memakai kata-kata jangan, harus positif. Tidak bisa jangan. Itu ilmu psikologis para sekarang tidak boleh ada kata jangan. Tapi di Al-Quran ada banyak lah, sekali-kali jangan begitu, itu ada di Al-Quran. Tapi jangannya itu ditempatkan yang mana? Itu tidak semua disebut jangan. Tadi ada di hal-hal yang prinsip. Karena untuk membedakan mana yang makruh, mana yang munkar. Terus ada lagi di Al-Quran yang berkaitan dengan kontrol dari kontrol. Ada. Banyak. Teori kontrol itu menyatakan tidak bisa mengintervensi
orang lain, tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi di Al-Quran ada kita bisa saling mengingatkan, tolong menolong, saling mengingatkan. Itu saling mengingatkan intervensi. Intervensi. Ya Ustaz. Nah, ada intrinsi, ada ekstrinsik. Kalau di Islam dua-duanya jalan seimbang. Kalau tadi mah responsif main ke ekstrinsik, kalau teori Roma intrinsik, tapi tidak seimbang. Kalau di Islam seimbang antara intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsiknya itu apa? Lomba pengajian, menambah rasa kadar keimanan, ketakwaan, itu intrinsik. Ekstrinsiknya kita harus berlomba-lomba saling mengingatkan dalam kebajikan, itu ekstrinsik. Misalkan Pak Hadi mengingatkan Pak Nardi, ketika Pak Nardi tidak mengupgrade diri ngaji menurut Hadi, maka sesat masuk. Saran-saran pendidikan bagus itu tidak akan masuk ketika intrinsiknya tidak di-upgrade. Anak-anak mau sudah nambah ilmu saja supaya intrinsiknya naik, supaya terbuka, pemikiran terbuka, bisa menerima kritikan, masukan dan sebagainya. Tapi percuma pemikirannya tidak di-upgrade, diberi masukan apapun sama seperti tadi. Betul, karena pengaruh berbagai godaan juga pengaruh. Itu di Islam. Kaitan dengan tadi, siswanya macam-macam, beda-beda. Yang siswa dari paparan dulu yang yang menurut disentak menurut saya sampai disentak disarekan disebosan menurut ini dihukum arek menurut. Nah, hukuman di sekolah bukan hanya hukuman seperti tadi. Kita sebetulnya sudah terkombinasi konsepnya. Sering kita mengajak dialog siswa ya. Nah itu restitusi, tapi di dalam dialog itu ada 3 tahapan, kita harus teliti lagi. Ketika siswa itu direstitusi, kita sebagai posisi manajer menurut direstitusi lagi sampai restitusi kita ada SP1, ada teguran, ada pemanggilan orang tua, ada SP1, ada restitusi di situ. Ngobrol. SP2 kita ngobrol lagi dengan siswa, bikin surat pernyataan sebagainya. Tapi mungkin langkah-langkah restitusi lewat di situ, ya. Lebih banyak instruksi doktrin ada di situ. Harusnya restitusinya kembali dari siswa. Sampai ke akhir ketika SP3 sudah berakhir, maka dikumakan orang. Siswa ketika SP3 sudah berlalu kembalikan ke orang tua, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena tidak bisa belajar di sekolah, maka harus belajar di bumi ke orang tua. Kita sudah sepakat di kelas 10 ya. Jadi konsekuensi itu muncul pada saatnya. Tong awal-awal karek ingin muncul masalah di hukum atau diberi konsekuensi dan sebagainya. Kita berjenjang. Hukuman restitusi kalau misalkan perlu hukuman pada situasi dan kondisi yang memang harusnya diberikan hukuman. Hukuman ada di dunia yang sebenarnya. Ya. Ketika Pak Eri melakukan kesalahan yang berkaitan dengan kriminalitas, apa yang dihukum, apa yang diambil, kebutuhan apa yang diambil, bukan dasar apa? Kebebasan.
bebas Pak Erik diambil oleh negara supaya Pak Erik dikurung tidak bebas. Kayak manuk. Ketika hak dasar seseorang itu diambil oleh negara, maka itu hukuman disebut Burung dalam sangka. Jadi sekolah Pak Erik bahwa berjenis siswa mungkin pendekatannya bisa tadi dipakai. Saya tidak tadi saya menyampaikan menurut teori kontrol, tapi berdasarkan di lapangan, jadi kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Tapi dengan koridor sebagai guru yang banyak tektoniknya dan aturan mainnya, tidak boleh menyakiti hak asasi fisik dan sebagainya. Sekarang pun sudah dibuat satgas peraturan yang sudah ada bahwa ramah bebas disampaikan. Kami berada di pelatihan dan kemarin saya sekarang itu kan awas. Nah, hanya tugas satgas kita semua. Cuma satgas itu dari tapi orang itu dan itu ini. Oke, itu kayak ada di harusnya di Bapak. Ada pada praktek sekali. Harus praktek Pak, harus praktek. Ada kali. Cara Pak Hadi itu. Pada contoh supados ibu bapak biasa pada institusi di kelas. Nah. Guru warna guru su siswa nasa. Pak Didin. Denutan Pak Didin. Kasusnya Pak Didin itu menyontek di kelas. Ringan Pak, ringan. Selamat datang ke sekolah. Ringan. Oh, yang bagus, Bu. Sekolah, Pak. Sekolahnya, Pak. Jawabannya ayam di sekolah, Pak. Pak Didin selamat datang ke sekolah. Kemudian dipanggil oleh gurunya, kemudian direstitusi. Ya. Di ruangan guru Pak Didin. Nah, Didin ini silakan direstitusi sampai. Oke. Jangan ada assalamualaikum. Paket. Pusuna duduk, pusu duduk atuh. Pusu duduk. Iya, duduk. Assalamualaikum. Paket. Boleh masuk kelas, Bu. Apa?
Ini ceritanya murid yang terlambat ya Pak. Langsung dihukum. Siap dimulai? Siap. Mana murid itu terlambat sok gitu. Ketua bola. Waalaikumsalam. Oh, terlambat Kak saya. Tapi saudara ini. Bapak tapi saudara. Nah, terlambat itu. Bang bisa. Bang Panaon. Ulang. Langsung ya teman ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat saudara itu. Selamat kamu saudara. Tanggal 8 saudara mudik. 30 menit kurang. Makanan pakai. Awal tadi. Boleh silakan, tapi jangan dulu. Nah, berdiri di depan. Nah. Sudah berapa kali terlambat pelajaran saya? Pelajaran Bapak? Sudah berapa kali? Sudah berapa kali? Sudah 2 kali. Alasannya sama, bisa balik terus. Bangunnya siang. Kenapa bangunnya siang? Malamnya nggak ada. Orang tuanya nggak berani bangun. Padahal belajar itu bukan untuk orang tua, untuk saya, untuk diri sendiri. Jangan jadi terlambatnya ini sudah 2 kali. Perhatikan, ini terlambat pelajarannya sudah 2 kali. Sudah 2 kali dengan apa tadi alasan yang pertama kesiangan, bangunnya kesiangan. Yang kedua ucapan. Jadi betul jujur, alasannya jujur amanah. Nah, jadi sudah 2 kali jangan ditiru ya. Untuk teman-teman yang lainnya kalau misalkan terlambat dengan alasan yang jelas ya, dengan alasan yang jelas. Jadi jangan seperti ini ya. Ibaratnya mempersulit diri lah. Mempersulit diri itu kenapa kamu terlambat? Hujan Pak. Itu kan bukan alasan. Tetapi hujan bisa menggunakan payung atau memakai jas hujan. Terus yang kedua tadi alasannya terlambat karena bangunnya kesiangan, malamnya kadang. Itu betul, benar atau salah? Benar. Salah ya. Nah, sudah tahu kan besoknya sekolah, berarti tidur jangan terlalu malam. Jangan terlalu malam ya, bangunnya jadi tidak kesiangan ya. Ya baik, sudah cukup jangan. Ya cukup, jadi jangan diulang kembali. Baru 2 kali ya. Kalau ketiga kalinya mungkin nanti disampaikan ke wali kelas ataupun ke siswaannya untuk dilakukan pembinaan. Silakan duduk ya. Cukup, malah cari kaset. Terima kasih. Jadi dialog itu kadang kita sudah biasa, cuma tidak terstruktur seperti yang di teori kontrol ya. Ada beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh guru atau Pak Asep di dialog tadi. Validasi tindakan tadi sudah ada salah dan benarnya ya.
kemudian solusinya juga sudah ada. Yang mungkin harus dilengkapi itu menstabilkan identitas, bahwa ketika Pak Dedin itu melakukan kesalahan terlambat, mungkin ada beberapa teman seperti ini, Pak karena terlambat tadi, atau kadang semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Jadi siswa tenang dulu tuh. Ketika ada menanyakan, benar tidak terlambat salah apa itu validasi tindakan. Ketika validasi tindakan sudah dilakukan, oke, mereka sudah menyadari kesalahan. Terus bertentangan dengan keyakinan yang mana, nilai-nilai kebajikan yang mana. Ya Pak, saya tidak aturan, atau saya tidak bertanggung jawab terhadap waktu. Itu nilai kebajikan yang patut mereka sampaikan, mereka sadar. Lantas kemudian setelah itu, jadi sudah mendapat saya sampaikan alangkah lebih bagus fokus ke siswanya ya. Jadi tidak, kalau tadi ada beberapa saya menginstruksikan solusi, kamu harus itu, harus ini ya, ada beberapa kali seperti itu. Tapi di proses perbaikan ini biasanya kira-kira kalau sudah kamu merasa salah, bahwa nilai kebajikan tadi yang sudah diluar itu tanggung jawab terhadap waktu itu juga sudah disampaikan, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan apa yang ini tuh solusi-solusinya dari siswa, bukan dari kita. Ya Pak, saya nanti akan bangun lebih pagi dengan cara apa? Dengan memasang alarm, atau nanti sampaikan ke orang tua untuk membangun pokok sekian. Jadi solusi itu dapat dari siswa. Kapan akan dilaksanakan? Besok Pak. Oke, besok kita lihat. Mudah-mudahan kalian kamu bisa berubah. Apa yang kamu ucapkan tadi, kamu katakan tadi, laksanakan. Itu dari Bapak atau dari kalian? Dari kamu? Dari saya Pak. Nah, ketika siswa itu punya solusi sendiri dan untuk memperbaiki kesalahan, maka kita tinggal mantau. Ya, tinggal mantau. Nah itu restitusi ibu bapak ya. Ibu bapak sering dialog dengan siswa, tapi selipkan ini ya. Selipkan di dialog bapak ibu guru dengan siswanya. Nah itu contoh tadi. Satu lagi Pak Seth, tadi settingannya sudah di setting di suatu ruangan, di ruangan guru, ada siswa di situ, siswa pada di restitusi. Jadi kegiatan restitusi itu lipat antara guru dan siswa yang melakukan kesalahan, tidak diberikan dialog itu di depan teman-temannya proses. Jadi ketika siswa terlambat, izinkan saja dulu masuk kelas. Sudah dari tiket, izinkan dulu masuk kelas. Ketika sudah selesai, ngobrol-ngobrol. Itu ngobrolnya di ruangan sanes. Karena tidak mungkin siswa bisa mengeluarkan alasan-alasan yang lebih pribadi ketika berada di depan teman-temannya yang lain, bisa dibully, ya. Jadi kenyamanan siswa melakukan restitusi itu di suatu ruangan dialog antara siswa. Kami di BMA responsif, sebenarnya menangani siswa di suatu ruangan privat. Kita dengan kami anak Pak Seth, Pak Didin, tadi saya dialognya sudah bagus. Memberikan 3
Diumumkan ibu bapak di akhir acara dari Pak sendiri atau ayah? Ayah. Saya berharap ibu bapak proses-proses perbaikan sedikit demi sedikit ibu bapak guru di kelas silakan lakukan pembelajaran yang sedikit dan sungkan-sungkan melakukan variasi pembelajaran di kelas. Sangat-sangat bagus kemarin kalian datang ke bapak sebelumnya ada jalan-jalan hal seperti itu bisa divariasikan. Saya merasa sangat gembira ibu bapak bisa menonton hal seperti itu, jadi tidak menonton pembelajaran itu bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas. Apapun yang kita sampaikan itu semata-mata demi kebutuhan siswa. Ilusi-ilusi yang tadi yang saya sampaikan bahwa orang dewasa bisa memaksa, penghargaan bisa meningkatkan motivasi dan sebagainya, itu menurut teori kontrol bisa saja sebagai ilusi semu. Jika kita tidak pandai memposisikan ilmu positif tadi, maka kemungkinan besar siswa berubah itu hanya karena penghargaan, karena takut didukung dan sebagainya, oleh motif yang lain karena berdasarkan tidak tercukupi dan sebagainya. Bukan perubahan mereka bukan berdasarkan diri sendiri. Jadi arahkan mereka berubah dikarenakan karena kesadaran oleh diri sendiri. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan ibu bapak. Hatur nuhun karena segala pangatosanana pamitra yang akan diteruskan kita cukupkan. Mudah-mudahan yang bermanfaat dan berkah. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.